Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Selveni Mustafa, kelas 30D dengan NIM 200407561048. Saya akan membahas materi rangkuman PKPD. Pengertian upacara dalam gerakan pramuka adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hormat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Upacara dalam gerakan pramuka untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Adapun manfaat dan tujuan upacara. Tujuan upacara: 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Membiasakan bersikap tertib dan disiplin. 3. Meningkatkan kemampuan memimpin. 4. Membiasakan kekompakan dan kerjasama. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan 6. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun manfaat upacara yaitu menunjukkan rasa disiplin, nasionalisme, dan cinta tanah air. Adapun jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. 1. Upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. 2. Upabuklat, yaitu upacara yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upatuplat, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Adapun tata cara upacara upabuklat. 1. Masing-masing pemimpin reka memimpin rekanya. Pradana memasuki upacara, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat tadi sebelah kanan barisan. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Laporan pradana kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih. Pengucapan dasadharma, amanat pembina. Pembina memimpin doa. Laporan pradana kepada pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Pradana meninggalkan tempat. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Pradana meninggalkan tempat. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Pelaksanaan upatuplat hampir sama dengan pelaksanaan upabuklat, cuma yang membedakan di upacara upatuplat tidak membacakan dasadharma dan trisatya, dan upabuklat melakukan penaikan bendera, sedangkan upatuplat melakukan penurunan bendera. Sejarah upacara. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides pada tahun 1916. Mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Cub atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Return to Circus pada tahun 1000. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam PKPD. Berkumpul dan luruskan. Berhitung setengah lengan lencang kanan, hadap kanan kiri, serong kanan dan kiri, dan balik kanan. Lencang depan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, dan lain-lain. Isyarat peluit dalam LKBB. 1. Berkumpul. 2. Siap. 3. Istirahat di tempat. Bentuk informasi dalam barisan LKBB. 1. Bentuk berderet. 2. Bentuk angkeret. 3. Bentuk roda. 4. Lingkaran besar dan kecil. 5. Selat terbuka atau tertutup atau tolak belakang. 6. Berbanjar. Pengertian tali, simpul, dan ikatan dalam pramuka.
Tali adalah benda yang biasanya digunakan sebagai alat dalam simpul atau ikatan. Simpul adalah kombinasi ikatan antara suatu tali dengan tali lainnya. Ikatan adalah hubungan antara satu tali atau lebih pada sebuah benda seperti kayu, balok, dan sejenisnya untuk mengikat benda tersebut. Adapun fungsi tali temali. Tali temali atau pioneering dalam pramuka sendiri biasanya digunakan untuk menyatukan dua tongkat atau lebih dalam satu ikatan simpul tali. Dengan memanfaatkan kegunaan tersebut, ada banyak karya atau benda yang lebih berguna yang bisa diciptakan dari kreativitas antara tali dan tongkat tersebut. Salah satu contohnya adalah membuat tenda, membuat tandu untuk orang sakit, membuat jembatan kecil, mengikat tiang, dan masih banyak yang lainnya. Adapun macam-macam simpul yaitu simpul ujung tali, simpul mati, simpul anyam berganda, simpul erat, simpul kembar, simpul kursi, simpul penarik, dan simpul lasso. Macam-macam ikatan. 1. Ikatan pangkal. 2. Ikatan tiang. 3. Ikatan jangkar. 4. Ikatan lambat. 5. Ikatan tarik. 6. Ikatan turki. 7. Ikatan palang. 8. Ikatan canggah. 9. Ikatan silang. Dan 10. Ikatan kaki tiga. Pengertian pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, kerangka tenda, tiang bendera, dan sebagainya. Adapun tujuan pioneering yaitu untuk memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Adapun manfaat pramuka yaitu selain dari kegiatan ikatan mengikat, ternyata di balik itu semua terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita. Adapun manfaat dari belajar pioneering yaitu 1. Memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. 2. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Pengertian sandi pramuka. Secara istilah, sandi berasal dari Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam pramuka saja. Namun sandi juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Sejarah sandi pramuka. Munculnya sandi berawal daripada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk itu, mereka harus menggunakan suatu bentuk komunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawan. Mereka kemudian menciptakan sandi untuk mengetahui musuh-musuhnya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah salah satu tulisan kuno yang berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirimkan rahasia antar daerah, mereka menyukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Setelah berada di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Cara ini sangat efektif digunakan oleh para pemimpin pada masa itu untuk mengelabui musuh. Manfaat sandi pramuka.
1. Dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar regu. 2. Dapat menambah daya ingat. 3. Sebagai salah satu saran belajar untuk para anggota pramuka agar dapat mengatasi masalah. 4. Dapat meningkatkan kecerdasan. 5. Sebagai salah satu sarana belajar untuk para anggota pramuka agar dapat mengatasi masalah. Macam-macam sandi pramuka. 1. Sandi koordinat atau sandi merah putih. 2. Sandi AND. 3. Sandi rumput. 4. Sandi kotak 1. 5. Sandi kotak 2. 6. Sandi kotak 3. 7. Sandi jam. 8. Sandi angka atau nomor. 9. Sandi Morse. Sejarah sandi Morse. Pengertian sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda pada zaman dulu. Kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi radio sewi. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka, serta tanda baca dan sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Penggunaan dari penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah 1. Menggunakan suara peluit. 2. Menggunakan simbol. 3. Menggunakan ketukan jari. 4. Menggunakan sinar atau dengan sinar lampu. 5. Menggunakan gerak. 6. Menggunakan tulisan. 7. Menggunakan denyut listrik. 8. Menggunakan cermin. Adapun manfaat sandi Morse yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi. 2. Untuk menyampaikan pesan rahasia. 3. Digunakan dalam telegraf. 4. Digunakan dalam kegiatan pramuka. Pengertian semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batan, tangan kosong, atau sarung tangan. Informasi yang didapat melalui penilaian bendera atau tangan. Namun, kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor ini menggunakan dua bendera yang masing-masing berukuran 45 cm dikali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi menggunakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada dekat tangkai bendera. Pada awal abad ke-19, semapor digunakan dalam komunikasi kelautan. Semapor merupakan salah satu bentuk pernyataan menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika Perang Sipil di Amerika Serikat. Ketika itu, bendera yang digunakan warna putih dan oranye, seperti hanya terdiri dari satu bendera saja. Orang yang ditugaskan untuk melakukan persyaratan bendera biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi atau di lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Menaksir dalam pramuka. Menaksir dalam kepramukaan adalah memperkirakan atau perkiraan atau mengira-ngira tinggi suatu benda atau pohon, lebar sebuah jalan dan lebar sebuah sungai, jarak perjalanan dan keadaan cuaca di sekitar kegiatan pramuka. Bahkan, menaksir juga digunakan sebagai taksiran besar.
Sebuah benda mengukur suatu benda dengan yang lainnya dengan perkiraan atau hayalan sendiri-sendiri, akan tetapi ada salah satu cara yang tepat digunakan sebagai acuan untuk menggunakan suatu benda, yaitu dengan bagian tubuh kita sendiri, sehingga akan terbit sebuah ukuran yang akan digunakan untuk menaksir beberapa buah benda. Berikut ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk menaksir adalah: ukuran jempol tangan, panjang dari ujung jempol sampai dengan ujung telunjuk, panjang dari ujung jempol hingga ujung kelingking. Ukuran anggota tubuh lain, ukuran lebar tangan, panjang tangan ketika direntangkan, panjang lengan kaki, panjang rambut, tinggi badan, dan berat badan. Adapun bagian-bagian menaksir, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak dalam pramuka, menaksir jarak dengan pandangan, menaksir keadaan cuaca, menaksir lebar di pramuka, menaksir tinggi dalam pramuka. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.